Saya perlu informasikan bagi siapapun, para pendengar yang pencinta bola dimanapun, kalau Anda ingin ikut mengambil bagian dalam diskusi ini, silakan menyampaikan komentar, saran, kritik, dan pandangan Anda sekalian melalui www.rknradio.com. Ya, bisa ikut berpartisipasi dalam acara diskusi yang sedang berlangsung saat ini. Ya, saya kembali lagi. Tadi ini menarik sekali. Mengapa sepak bola itu, atau mengapa ada mafia sepak bola? Ternyata di dalam sepak bola itu mengalir uang yang begitu besar. Betul. Ya, ini abang bisa jelaskan itu uang apa tuh begitu besarnya dan seberapa menariknya sepak bola ini? Iya, sepak bola ini kan harus diakui bahwa di Indonesia terutama ya, menjadi salah satu olahraga yang paling digemari. Yang paling digemari. Paling digemari. Meskipun liganya amburadul, meskipun saja, betul. Tim nasional yang nggak pernah juara, tetap digandrungi. Coba kita lihat. Kasian tim nasional kita ini terakhir kali juara itu tahun 1991, SEA Games. Tahun 91. Saya aja tuh masih kecil saat itu. SEA Games ya. Sampai sekarang udah puluhan tahun kita tidak juara, tapi tetap saja setiap tim nasional main stadion penuh. Setiap klub-klub main stadion penuh. Dari sini kan sudah. Kita pernah ikut Piala Dunia kan? Atas nama Hindia Belanda. Oh, masih zaman Hindia Belanda itu? Betul, Hindia Belanda. Waduh. Bukan atas nama Indonesia. Jadi kita belum merdeka, kita ikut. Belum merdeka. Meskipun diakui itu oleh Wikipedia paling tidak ya. Bahwa Indonesia adalah tim Asia pertama yang mengikuti Piala Dunia. Kan? Meskipun di situ tertulis bukan Indonesia, Hindia Belanda. Oh. Kasian banget kita. Ya, lanjut bang, lanjut. Nah, dari situ kan dan dimanapun yang namanya sepak bola itu tidak lepas dari perjudian. Sulit untuk dilepaskan itu. Tentu ada yang, jangankan inilah kita aja di antara teman gitu. Kadang-kadang Manchester United lawan Liverpool. Ayo taruhan, gue pegang Manchester United. Satu lagi, ayo, oke, gue pegang Liverpool gitu. Satu lagi, oke, seri atau taruhan skor misalnya. Itu kan udah judi. Dari hal itu udah judi. Hal kecil seperti itu. Kemudian apalagi ini dimainkan di level besar, di bohir-bohir untuk pengaturan skor itu, sehingga kan perputaran duitnya itu sangat luar biasa. Ada yang naruh, artinya memegang tim A, satu memegang tim B. Dan kalau ada yang menang akan dapat sekian, kan itu dalam hal sepak bola tuh banyak. Bahkan banyak yang resmi, ada William Hill, ada Bet 963 atau apa gitu di online. Itu kan game aja kan bang? Iya, tapi itu kan perjudian. Ya itu perjudian, tapi maksud saya perjudian di game, bukan perjudian dalam arti pertandingan yang real ini kan? Iya, artinya kan dari situ bandar-bandar bisa saja mengatur hasil. Artinya abang mau mengatakan di game aja itu bola itu jadi ajang perjudian, apalagi pertandingan realnya. Betul. Enggak, ini pertandingan realnya bang. Pertandingan real bahwa di Inggris tuh ada William Hill. Oke. Yang misalnya ini salah satu rumah judi di Inggris yang resmi. Atau ada rumah judi lain misalnya, Sporting Bet misalnya. Dari situ kan ada orang yang menaruh uangnya untuk memenangkan pertandingan ini, memenangkan tim ini, memenangkan tim ini. Oh, tapi itu dua hal yang kan berbeda kan bang? Kalau ini ada satu ini yang memang dia membuka secara terbuka, bahwa ini silakan kalian siapa saja yang mau mendukung atau menebak skor klub ini atau klub ini yang ini, tapi tidak mempengaruhi, misalnya tidak mempengaruhi wasit, tidak mempengaruhi pemain, tidak mempengaruhi pemilik klub, tidak mempengaruhi pengurus misalnya, nggak apa-apa dong. Betul, tidak apa-apa. Tapi masalahnya bola di kita itu sudah mengaruhi ke bawah. Perjudian itu. Nah itu yang berbahaya. Itu yang berbahaya, betul. Dan di kita bukan tidak terbuka begitu, tapi lebih jahat.
ininya. Betul, lebih ada pengaturan di atasnya. Tapi ada nggak orang atau pemain yang pernah dihukum karena dia dibayar supaya tidak mencetak gol, atau klub dibayar supaya dia pura-pura ngalah, atau direktur liga dibayar supaya klub ini yang juara? Itu ada nggak gitu di Indonesia? Beberapa kali sudah ada juga kan, beberapa kali kita bisa lihat bahwa ada yang nendang penaltinya harusnya ke arah gawang tapi dia menendang melenceng. Enggak, Dan maksud saya ada, yang ada. sudah terbukti bahwa oh kamu terbukti. Nah kalau terbukti betul-betul ini memang masih samar-samar ya. Tapi apakah ada yang sudah dihukum? Ada. Beberapa nama, bukan di Liga 1 ya, tapi di Liga 2, Liga 3 itu beberapa tahun lalu sempat ada juga gitu. Tapi liga utamanya enggak. Liga utama setahu saya belum. Oke, saya ke Bang Sarman dulu. Bang, seberapa besar sih uang yang mengalir dalam katakanlah liga kita di Indonesia? Dan yang punya duit itu liga atau federasi sebetulnya? Kalau yang apa namanya, yang berbisnis itu kan di liga kan? Ya, jadi kan dua pertanyaan ini ya. Ya, betul. Kalau Seberapa besar uangnya dan uang itu ada di mana sebetulnya? Di liga atau di federasi gitu? seberapa putaran uang di judi itu sampai hari ini nggak ada yang bisa jawab. Kembali lagi kepada rangkap jabatan tadi, ya kan? Karena bagaimana mau diaudit? Ada orang pemerintahan di direktur liga, ya kan? Ada orang pemerintahan di federasi. Tapi kalau ada pemisahan yang jelas antara federasi dan putaran liga, pasti bisa diketahui berapa putaran uang itu. Karena itu kan, makanya saya kasih contoh yang tadi seperti di Liga Peru. Putaran kompetisi di Liga Peru itu teraudit. Akibat teraudit, meskipun ada judi di sana, putaran kompetisi di Liga di Peru itu menghasilkan tim Peru yang tangguh. Apa buktinya? Buktinya adalah juara dunia Argentina ya, untuk mengalahkan Peru itu perlu mendatangkan Messi dari Barcelona. Itu buktinya bahwa kompetisi di suatu negeri yang katanya judi berputar di kompetisinya ya, dan diperbolehkan apalagi itu karena dijaga ya regulator oleh federasinya, menghasilkan timnas yang tangguh. Nah, kalau di Indonesia bagaimana? Ya kan gitu. Kompetisinya tidak ada yang ngawasin. Karena kompetisinya itu tidak pernah berpikir untuk timnas Indonesia. Kalau di Liga 1 rata-rata itu banyak kan pemain asing yang kalaupun dia juara liga tidak berdampak kepada timnas. Kan gitu. Nah, kedua pertanyaan, apa dampak dari kompetisi itu tadi ya? Ya jelas hari ini kita bicara Asia Tenggara aja udah nggak mungkin. Ya. Bicara timnas kita perlu naturalisasi. Karena apa? Karena federasi pusat sampai daerah itu nggak memikirkan bagaimana ya kompetisi usia dini, pembinaan usia dini. Tapi kalau dia tidak berprestasi, masyarakat dan federasi menghukum. Kita harus melakukan pembinaan. Melakukan pembinaan ini udah puluhan tahun. Kalau kita mau coba apakah pembinaan oleh negara atau pemerintah dilakukan, coba aja Bapak Om atau Om Haris turun di setiap pulau Indonesia. Pasti ada orang bermain sepak bola, pasti ada kompetisi usia dini. Tapi berangkat ke atasnya mereka nggak punya. Kenapa nggak ada roadmap dari federasi pusat? Kalaupun ada, itu tidak dilakukan oleh orang yang expert terhadap. Oke. Nanti saya akan sampai ke situ. Kalau di di usia dini Indonesia itu jago-jago. Juara dunia loh Indonesia itu. Ya kalau yang usia dini. Tapi begitu naik, begitu udah mulai usia 20 atau dewasa, Indonesia itu nggak ada apa-apanya. Tapi kita bahas lagi nanti setelah break yang satu ini.